Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar alladzi ja'ala al-laila wan-nahar wa ja'ala asy-syamsa wal-qamar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat yang tiada terhingga banyaknya, serta selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kembali kita membaca sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kembali kita membaca dan melanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Masuk kita kepada hikmah yang ke-36. Al-hikmatus sadisatu wassalasun. Qala al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, syi'a'ul basirati yashhaduka qurbahu minka wa 'ainul basirati yashhaduka adamuka liwujudihi wa haqqul basirati yashhaduka wujuduhu la adamuka wa la wujuduka. Adapun hikmah yang ke-36 telah berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, cahaya basirah akan memperlihatkan kepadamu akan dekatnya Allah Ta'ala daripadamu, dan ainul basirah akan memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu bagi Adamu, dan hakul basirah akan memperlihatkan kepada kamu hanya Allah yang wujud, tidak terlihat lagi ketiadaan kamu dan wujud kamu. Kira-kira itulah Bapak Ibu terjemah daripada hikmah yang ke-36. Supaya kita faham apa yang dimaksud oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah, mari sama-sama kita baca uraiannya. Di hikmah yang ke-36 ini Imam Ahmad Ibnu Athaillah membicarakan tentang basirah. Basirah, apa itu basirah? Basirah ini nazirul qalbi, artinya mata hati. Kalau mata kita ini namanya basir, melihat.
Tapi kalau ini dalam mata hati ini namanya basirah. Jadi hikmah yang ke-36 ini membicarakan tentang mata hati atau basirah. Kalau mata yang luar ini tak payah pun kita bincang, dah nampak lah. Tapi yang basirah ini, yang mata hati kita ini memang tak nampak, makanya perlu dibincang. Kenapa? Karena amat sangat banyak hal ihwal yang berkaitan dengan nazirul qalbi atau mata hati kita ini. Nah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah yang ke-36 ini menyebutkan ada 3 macam mata hati atau nazirul qalbi. Sebenarnya ada 5. Akan kita sebutkan satu persatu. Mata hati itu dibagi kepada 5 macam. Yang pertama namanya mautul basirah, mata hati yang mati. Mautul basirah atau fasadatul basirah, mata hati yang mati, ini adalah mata hatinya orang-orang kufar, orang-orang kafir. Kalau kita lihat di Al-Quran di awal-awal surah Al-Baqarah, dah disebutkan di situ, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Muhammad, sama ada kamu beri peringatan kepada mereka atau memang tak kamu beri peringatan kepada mereka, sama saja mereka tidak akan pernah beriman. Apa maksud kalimat ini? Kepada siapakah ditujukan ini? Kepada orang-orang kafir yang memang mati hatinya. Mata hatinya telah buta, mata hatinya telah mati. Macam mana pun dibuat, diajak atau tak diajak, diperingatkan atau tak diperingatkan, Muhammad, mereka tidak akan beriman, kata Allah. Contoh Abu Jahal. Mestinya orang yang hidup di zaman Nabi tentunya banyak sangatlah yang beriman, karena dikuatkan dengan kadang-kadang diperlihatkan kepada mereka untuk menguatkan hujah apa? Mukjizat. Abu Jahal tuh tiap hari satu kampung dengan Nabi. Ibarat kita bukan hanya satu kecamatan ya, satu kampung. Satu kampung dengan Nabi Abu Jahal itu. Sering diperlihatkan oleh Nabi mukjizatnya. Tapi apakah Abu Jahal masuk Islam? Tak. Inilah maksud Allah Ta'ala tadi. Sama ada engkau ingatkan Abu Jahal atau tidak, Abu Jahal tak akan beriman. Kenapa? Mata hatinya buta, mata hatinya mati, mata hatinya tertutup. Abu Jahal pernah meminta kepada Rasulullah, Muhammad, ya, kalau engkau bisa mengeluarkan seekor burung dari batu itu, ada batu dulu di sana, dari dalam batu itu engkau bisa mengeluarkan seekor burung, kemudian di burung itu di paruhnya ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira begini ceritanya. Saya akan masuk Islam
Kata Abu Jahal kepada Nabi, mau mencobalah Abu Jahal, agak-agaknya bisa tak Nabi Muhammad. Ya Bapak Ibu, apa yang mau kita saksikan dengan Nabi? Beliau adalah orang yang paling dicintai Allah. Nabi berdoa kepada Allah supaya apa yang diminta oleh Abu Jahal, burung keluar dari batu itu, di paruhnya ada tulisan yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah terkabul doa Nabi. Keluarlah burung dari batu ini. Kata Rasul, Abu Jahal sudah, kau tengok itu keluar burung dah. Di paruhnya ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Jahal bukannya malah masuk Islam, malah mencaci maki Rasulullah. Memang engkau betul-betul tukang sihir. Tukang sihir, kata Abu Jahal. Apa ini? Inilah contoh orang yang mata hatinya telah mati, mata hatinya telah tertutup, mata hatinya telah apalagi namanya, telah rusak. Satu. Yang kedua, masdudatul basirah. Orang yang mata hatinya tertutup. Kalau tadi mati, ini tertutup. Ini mata hatinya orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Cuman sebenarnya mata hatinya ini bagus. Salat, datang waktu, puasa, kalau datang Ramadan, zakat kalau memang sudah waktunya. Cuman mata hatinya tertutup. Kenapa? Karena banyaknya penyakit-penyakit di dalam, banyaknya kerusakan, banyaknya yang tak sehat. Makanya mata hatinya tertutup. Sebenarnya mata hatinya baik, tapi karena tertutup. Ibarat mata kita nih. Mata kita ini kalau sudah tak sehat, kalau sudah sakit, katarak nih, tertutup. Kalau udah matanya katarak, nengok pun kabur. Macam mana supaya sehat? Ya, operasi lah. Nah, mata hati orang Islam yang masdudah, yang tertutup ini pun akan kembali terbuka apabila diobati, apabila dioperasi. Tapi operasinya bukan kepada dokter, diperbaiki, dihilangkan segala penyakit-penyakit hati itu. Itulah operasinya. Dua. Yang dua ini bukanlah yang baik. Bukan mata hati yang baik. Yang rusaknya ini. Makanya tak disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-36 ini. Mana yang mesti kita cari? Nomor 3, 4, dan 5. Nomor 3 namanya syi'aul basyirati, cahaya mata hati. Mata hatinya sudah mulai bercahaya, ada sedikit cahaya. Barat mata sudah sedikit terbuka matanya. Nah, ini mata hati mata hati syi'aul basyirati, mata hati yang sudah mulai terbuka ini, inilah mata hatinya atau basyirah orang-orang li'ammati salikin atau lil mubtadiin, orang yang mulai berjalan menuju Allah. Yang keempat, ainul basirah, namanya ainul basirah. Ini nama. Ainul basirah ini khusus bagi orang-orang yang tengah di tengah jalan, yang telah di tengah jalan. Tapi jalan dia, tapi masih di tengah jalan, belum lagi sampai. Yang terakhir, hakul basirah, ini adalah mata hatinya orang-orang yang telah sampai kepada Allah.
maksudnya telah betul-betul mengenal Allah. Nah, fa ammal ladzi syi'aul basirati au nurul aqli au ilmul yakini yang kashifu lahu qurbahu ta'ala minhu. Nomor 3 namanya syi'aul basirah. Orang yang sudah mulai terbuka mata hatinya, orang yang sudah mulai bercahaya sedikit mata hatinya, maka dia akan merasakan betapa dekatnya Allah Ta'ala itu kepadanya. Itu efek. Kalau sudah mulai terbuka mata hati, kalau sudah mulai mata hati kita bercahaya, betapa kita akan merasa bahwa Allah Ta'ala itu sangat-sangat dekat kepada kita. Berkata Allah Ta'ala, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya hambaku atau apabila meminta hambaku kepadaku, katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah Ta'ala. Maka orang yang telah terbuka mata hatinya, orang yang telah bercahaya sedikit daripada mata hatinya, dia akan merasa bahwa Allah Ta'ala itu amat sangat dekat sekali. Dekat sekali. Kadang-kadang kan kita merasa bahwa Allah Ta'ala itu ada atau bahkan dekat, itu kalau kita lagi dapat musibah. Ya Allah, ya Allah. Kalau dapat masalah, ya Allah, ya Allah. Kalau tak dapat masalah, lupa. Allah Ta'ala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Saking dekatnya Allah Ta'ala itu. Ayat yang lain mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Terakhir, wallahu syahidun ala ma taf'alun, dan Allah menyaksikan atas apa yang kamu perbuat. Oleh sebab itu, orang yang sudah mulai bercahaya hatinya akan merasa Allah Ta'ala itu sangat dekat kepadanya. Ketika dia merasa bahwa Allah Ta'ala itu sangat dekat kepadanya, maka fa bizalika raqaballaha ta'ala wa ta'addaba bihi zahiran wa batina. Ketika dia sudah merasa dekat kepada Allah Ta'ala, dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dan beradab dia kepada Allah Ta'ala, baik dengan adab yang zahir maupun adab yang batin. Jadi ini bisa kita jadikan ukuran, adakah kita orang yang sudah mulai terbuka atau bercahaya mata hatinya atau tidak. Itu bisa kita lihat dari diri kita sendiri. Kita bisa cek, periksa diri kita sendiri. Adakah kita merasa Allah Ta'ala itu dekat kepada kita, dan adakah kita merasa bahwa Allah Ta'ala itu selalu mengawasi kita? Karena merasa diawasi ini tidak mudah. Ada orang merasa diawasi dirinya. Kalau ada orang yang merasa diawasi dirinya, macam kita kerja di kantor, merasa diawasi, buat CCTV kat sana, 4 sudut dibuat CCTV, lalu kemudian dibagi tahu, ini ada CCTV, kalian yang tak bekerja baik akan kami nampak. Ketika kita merasa, kita tengok dan kita tahu ada CCTV yang mengawasi kerja kita,
Dan pasti akan ketahuan kalau kita tak bagus kerjanya, pasti kita akan mulai bekerja dengan sebaik-baiknya. Padahal yang jaga CCTV bukannya ditengok-tengoknya. Tapi ketika kita merasa bahwa ada yang mengawasi kita, kerja kita ini baik. Nah, orang yang sudah mulai bercahaya hatinya, maka dia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Setiap gerakannya, setiap ucapannya akan diperhitungkannya. Ada orang kadang-kadang bercakap dulu baru berpikir, ada orang berpikir baru bercakap. Ada orang berkata dulu baru berpikir, setelah dia katakan baru dia pikirkan. Itu yang saya cakap tuh betul tak? Baru dia berpikir, akhirnya apa? Penyesalan. Tapi kalau orang yang sudah mulai bercahaya hatinya, syi'aul qalbi, bercahaya hatinya, apa? Kalau dia bercakap, dia pikirkan dulu. Ini kalau saya cakapkan, ini saya kalau katakan agak-agaknya, ada tak manfaatnya untuk dunia saya, ada tak mudaratnya untuk akhirat saya? Dia berpikir dulu. Kenapa? Syi'aul qalbi, karena telah bercahaya hatinya meskipun cahaya masih sedikit. Nah, jadi orang yang bercahaya hatinya ini merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, dia beradab kepada Allah Ta'ala, baik dengan adab yang zahir maupun adab yang batin. Beradab kepada Allah Ta'ala, apa maksudnya beradab kepada Allah Ta'ala? Beradab yang zahir maksudnya itu adalah cepat-cepat menjunjung perintah Allah Ta'ala. Beradab kepada Allah Ta'ala, apabila dipanggil Allah Ta'ala cepat-cepat dia datang. Itu maksudnya adab. Kalau bisa dah tahunya ada undangan Allah Ta'ala, dah tahunya ada panggilan Allah Ta'ala jam sekian, belum lagi dipanggil dia dah datang. Ini adab namanya. Adab yang zahir. Kalau adab yang batin, adab yang batin kepada Allah Ta'ala ketika ibadah ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, itu adab yang batin kepada Allah Ta'ala. Adamul i'tirab, hatinya tidak berkata. Kan kadang-kadang ada orang lain kadang-kadang ada i'tirab namanya. Apa i'tirab nih? Napalah saya ni kok melarat, buka usaha bangkrut, bekerja dipecat, kawan tuh buka usaha asal-asalan aja berhasil, dia bekerja berhasil, apa aja yang dikerjakannya selalu berhasil. Kenapa Tuhan buat macam ni dengan saya? Ini itu namanya i'tiraf. Kenapa Tuhan buat macam ni dengan saya? Dengan dia begitu, dengan saya Tuhan buat macam ni. Ini namanya tak ada adab dengan Allah Ta'ala. Jangan ada di dalam hati kita seperti itu. Dia napalah dapat dia isteri cantik, ya, tengoklah. Napa pula isteri dia cantik, istriku tak cantik. Padahal lebih tampannya aku daripada dia. Dia bukan tampan-tampan sangat. Napa istri lebih cantik? Napa Allah kasih dia lebih cantik istrinya? Mestinya aku yang dikasih lebih cantik istrinya. Ini namanya i'tiraf. Jangan ada seperti itu. Kita kiaskanlah kepada yang lainnya. Jangan pernah merasa, jangan mendikte Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala buat seperti itu? Tidak, itu bukan akhlaknya orang yang nak berjalan kepada Allah Ta'ala. Bukan akhlaknya. Kita ni apa? Sifatnya adalah ridha. Satu, itu namanya apa tadi? Syi'aul basirah. Orang yang sudah mulai bercahaya hatinya, maka dia akan merasa diawasi oleh Allah dan dia akan beradab kepada Allah, baik adab yang zahir maupun adab yang batin. Itu orang yang
mulai berjalan orang-orang yang mulai salik. Yang kedua adalah ainul basirah. Ainul basirah ini yang kashifu lahu wujudul haqqi wa adamul khalqi ay adamul hauli wal quwati. Orang yang cahayanya bertambah terang, cahaya hatinya bertambah terang, maka karena cahaya hatinya bertambah terang, mata hatinya bertambah tajam, maka terbukalah baginya akan adanya zat Allah Ta'ala, akan adanya Allah Ta'ala, maka akan nampak bagi dia sebenarnya semua yang ada ini hakikatnya tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Itu akhir daripada orang yang sudah memiliki mata hati sampai kepada tingkatan ainul basirah.